Sejak kepergian Majnun, putranya Syed Omri larut dalam duka nestapa. Hari demi hari ia meratapi nasib putranya yang malang. Laksana Yakub memikirkan putranya Yusuf yang tak diketahui arah rimbanya. Kedukaan terus-menerus menggerogoti jiwanya, sehingga membuat lelaki tersebut tampak layu. Kesedihan yang mendera membuat ayahanda Majnun tidak bisa beristirahat kala siang dan tak bisa tidur kala malam. Ratapan kesedihan bergejolak tak kunjung berhenti dalam hatinya. Di kegelapan malam yang sepi, ia duduk sendiri sambil mengeluh. Mengapa putraku pergi meninggalkan rumah? Kemana pengelana yang tidak punya harapan tersebut berteduh? Tiba-tiba ia bangkit tanpa memperdulikan tubuhnya yang sudah renta. Pikirannya senantiasa terpaut pada nasib Majnun. Ia mengutuk diri sendiri sebab gagal membahagiakan putra tunggalnya. Penyesalan membuat lelaki tua tersebut seakan mudah kembali. Ia bertekad untuk mencari dan menemukan putranya. Ia siap menghadapi resiko apapun asal bisa menemukan putranya. Ia berjalan melewati sela-sela pepohonan dan hutan rimba. Ia terus mencari putranya yang malang. Saat cahaya siang sudah menghilang dan berganti malam, ia beristirahat di gua yang kelam. Seharian berjalan membuat tubuh tuanya menjadi letih, tetapi semangatnya untuk mencari jantung hati semata wayang tersebut tidak pudar. Beristirahat di dalam gua membuat hatinya gelisah. Ia tidak bisa tenang sebelum menemukan Majnun. Syed Omri berjalan ke gurun pasir. Ia mencari jejak manusia. Siapa tahu keberuntungan berpihak padanya. Tapi ternyata tiada guna, sebab tidak ada satu jejak pun yang ia temukan. Kelelahan semakin menghantui usia senjanya, tetapi ia tak hendak menyerah dan putus asa. Ia percaya langit yang menilai semua usaha manusia. Tak lama kemudian Syed Omri bertemu dengan seorang pengembala yang pernah bertemu Majnun di tempat pengasingannya. Dari pengembala itulah Syed Omri tahu di mana gerangan Majnun mengasingkan diri. Sang pengembala menunjukkan Syed Omri sambil berkata, "Putra Tuan berada di tempat yang terjal, curam dan sangat sulit. Jika Tuan hendak ke sana, sangat berbahaya. Tempat tersebut bak kuburan yang tertutup kabut." Betapa bahagia hati Syed Omri mendengar keberadaan putranya, apalagi ia masih hidup. Semangat di jiwanya menyala-nyala kembali. Ia ibarat dedaunan layu tersiram embun. Tanpa merasakan kelelahan yang mendera, Syed Omri segera menuju ke tempat Majnun. Dengan senang hati sang pengembala pun rela mengantar Syed Omri. Benar nian yang dikatakan sang pengembala. Jalan menuju pengasingan Majnun tak ramah bagi lelaki tua seperti Syed Omri. Batu-batu terjal siap menusuk kaki ditemui di setiap jalan. Hanya semangat menyala yang membuat Syed Omri terus bertahan. Tak lama kemudian mereka melangkah menuju gua. Sayup-sayup Syed Omri melihat sosok putranya dalam keadaan menyedihkan. Aduhai, orang tua mana yang tega melihat putranya dalam keadaan kurus, hanya tinggal tulang dan dan terbalut kulit.
Rambutnya yang panjang dan acak-acakan menandakan tak pernah dirawat. Apa gerangan yang menimpa putraku? Kutukan apa yang sudah ia terima? Hukuman apa yang sedang ia jalankan hingga tubuhnya seperti tak bernyawa? Jerit rintih batin seorang ayah. Sejenak langkah Set Omri tertahan. Ia melihat seekor ular membelit leher Kais. Perut ular tersebut setengah menggelantung dan ekornya berada di tanah. Aneh memang, Majnun tak sedikit pun merasa terganggu, bahkan seakan menikmati lilitan ular tersebut. Dengan pelan dan berhati-hati, Set Omri mengamati Majnun yang seperti tak sadarkan diri. Ia memandang putranya dengan raut muka cemas. Sedangkan Set Omri yang tiba-tiba telah mengejutkan Majnun dengan pandangan liar, Majnun menatap lelaki tersebut. Ia sudah tidak mengenali orang tua yang berjalan tertatih-tatih tersebut. Siapa engkau? Mengapa engkau kemari dan tiba-tiba di dekatku? Dengan agak cemas, Set Omri menjawab, "Aku adalah ayahmu, putraku. Akhirnya aku temukan dirimu." Kata-kata Set Omri yang diucapkan dengan nada getir seorang ayah yang sudah memendam rindu sekian lama itu menyadarkan Majnun dari mimpi. Saat matanya terbuka, ia bisa melihat dengan jelas sosok yang berdiri di hadapannya. Dan kilau cahaya menerangi kegelapan. Dia bisa menatap dan mengenali ayahnya. Keceriaan memancar di wajah Majnun selama beberapa saat, dan bibirnya yang hitam berkerut membentuk sebuah senyuman. Seketika ia melepaskan lilitan ular dari tubuhnya dan mendekati Set Omri. Mereka berdua berpelukan, berusaha menghibur kesedihan yang mendalam. Set Omri, orang tua malang tersebut, berkata dengan suara lembut, "Engkau sudah membuat hatiku bergetar sekaligus bahagia. Jalan kecil di bawah kakimu sungguh berbahaya laksana mata pedang, tajam dan melukai. Ayah berharap engkau tak lagi pergi mengembara. Engkau akan aman tinggal di rumah. Anjing saja memiliki rumah, sedang engkau, cobalah tengok dirimu. Engkau tidak mempunyai sesuatu pun yang dapat dibanggakan. Di manakah nuranimu sebagai anak manusia? Kalau engkau seorang manusia, tampillah sebagai manusia. Atau jika engkau iblis, jadilah iblis penjaga makam untuk membuat keraguan di bumi. Putraku, engkau adalah manusia. Gunakanlah hati nuranimu. Sungguh tak pantas manusia hidup menyendiri di gua seperti ini. Hari ini, bila engkau meminta kekuasaan yang ayah miliki, akan ayah berikan. Ayah khawatir setelah hari ini tak ada lagi hari esok, sebab ayah harus segera pergi menuju peristirahatan terakhir. Ayah merasa tidak akan lama lagi untuk menjadi tamu dunia nan lemah dan fana ini. Hari-hari ayah sudah berbaur dengan bayang-bayang malam. Cahaya kehidupan ayah sudah redup. Jiwa seorang ayah diilhami oleh kemuliaan. Bangun dan lindungi kemuliaan dan kehormatan kabilahmu yang sudah terhina. Ayah adalah kepala kabilah dan sebelum mati, ayah ingin engkau sudi menghapus dukaku ini. Engkau harus menggantikan ayah menjadi seorang kepala kabilah, agar arwah ayah bisa berbaring dengan tenang di liang lahat. Ayah mohon kepadamu, putraku, sebelum ayah mati.
Hiburlah kesedihan hatiku, engkau akan lebih terhormat di rumahmu sendiri, hidup sebagai seorang kepala kabilah yang dihormati dan kata-katamu akan senantiasa diikuti. Ya Allah, aku mohon padamu, bila aku sudah tiada, semoga tempat tinggal dan kabilahku tidak lenyap tersapu angin. Jauhkan kabilahku dari tangan-tangan rakus yang akan menjarah, menghambur-hamburkan kekayaan dan merusak wilayahku. Ya Allah, aku rela bila semua kebaikanku memang harus hancur, asal jangan engkau biarkan semuanya punah ketika terompet kematian menjemputku. Jangan biarkan kematianku menjadi tangisan kabilahku. Ucapan ayahandanya tersebut meresap dalam hati Majnun. Perasaannya mengembara mengenang rumah dan kasih sayang ibunya. Selama ini ia sudah mengabaikan orang tua sebab hatinya sudah tercuri oleh kekasihnya. Majnun menyesal sudah berbuat aniaya pada orang-orang yang tulus mengasihi dan menyayanginya. Namun apa yang hendak dikata? Cinta sudah menguasai dan merebut seluruh jiwa dan perasaannya. Cinta ibarat gajah yang demikian kuat. Ia akan bertambah kuat bila ada yang melawan. Di tengah kebimbangan tersebut, Majnun berbicara pada ayahnya sembari menatapnya. Nasihat ayah adalah harapan yang terbaik. Aku merasa senang mendengarnya. Tetapi siapakah aku ini, ayah? Aku hanyalah manusia malang yang hina. Seekor cacing yang tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang diinginkan. Aku sudah diperbudak oleh kekuatan cinta. Bagiku dunia sudah lenyap. Aku tak melihat apapun selain Laila. Semua yang aku punya sudah lenyap selain kenanganku pada Laila. Ayah, ibu, rumah semua hilang dalam kesuraman yang tak dapat ditembus oleh cahaya. Aku menangis karena kasih sayangmu. Tetapi apa gunanya air mata, walaupun itu di atas batu nisan seorang ayah. Kesengsaraan tak pernah dipahami oleh orang yang sudah mati. Engkau mengatakan malam kematian segera akan menjemputmu. Lalu apakah aku harus menangis, meminta belas kasihmu agar engkau tetap hidup sedang aku akan mati dalam kesengsaraan, dan tiada seorang pun akan menangisi kepergianku. Set Omri dengan kepiluan yang tak sanggup diungkapkan, sembari menatap putranya, ia memandangi paras muka Majnun yang dulu mampu membahagiakan dan menenangkan pikirannya. Kini wajah itu menampakkan kesedihan, keputusasaan, dan kemalangan. Tiada lagi yang bisa ia lakukan untuk membujuk putranya. Kata-kata telah kehilangan makna. Air mata pun sudah tak berguna. Sebagai orang tua, hanya satu yang bisa ia lakukan, mendoakan sang putra agar terhindar dari bencana dan mara bahaya. Sesudah memberi restu dan berkah di kepala putranya, sambil merintih Set Omri meninggalkan gua nan suram tersebut. Kepulangan Set Omri ke rumah seakan menjadi isyarat akhir perjalanan hidupnya. Kesedihan sudah memakan ulam dan jantung. Tubuhnya seakan sudah tidak mampu lagi menahan derita jiwanya. Ia sudah tak tahan dan terbaring lemah di atas tempat tidur. Ia mengurai masa lalu yang tak ramah. Ia terkenang putra pelita hatinya yang kini asing nan jauh. Tidak ada lagi harapan. Semangat yang dulu menyala sekarang benar-benar pudar.
Api yang menyala sekarang hanya menyisakan bara dan sesudah itu padam. Set Omri tidak akan bersedih lagi sebab langit berkenan meringankan deritanya. Ia dipanggil menghadap sang Kholikul Alam. Ia meninggalkan dunia fana menuju alam bako. Betapa sedih sang ayah, sebab pada detik-detik terakhir dalam kehidupannya tiada seorang putra pun yang berada di sisinya. Hampa dan sia-sia. Dahulu ia khawatir tanpa putra matinya akan sepi dan sendiri. Namun sekarang meskipun dikaruniai putra, ia tetap kesepian dan sendiri. Tidak ada lagi yang tersisa dari kehidupan dunia selain ilmu yang bermanfaat, amal jariah dan doa anak soleh. Tetapi siapakah anak yang akan mendoakan Set Omri? Di manakah dia berada? Apakah ia yang hatinya sudah terbuai asmara sampai tidak lagi menurut akan nasihat orang tua? Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan. Tidak ada yang abadi, semua sementara. Cahaya rembulan memiliki lingkaran yang abadi. Sedang manusia tampak seperti berada dalam penjara kehidupan. Sesekali muncul laksana kilat atau kunang-kunang, kemudian lenyap. Majnun belum tahu kabar keadaan sang ayah. Ia masih hidup dengan angan-angan dan mimpi. Duhai kemalangan apalagi yang lebih besar bagi seorang putra, kecuali tidak bisa mengantarkan kepergian orang tuanya ke tempat peristirahatan terakhir dan abadi. Adakah kepedihan yang lebih besar bagi seorang anak selain tidak dapat menatap wajah terakhir orang yang begitu berjasa membesarkan dalam naungan kasih sayang? Salah seorang warga Bani Amir bergetar hatinya untuk menyampaikan berita duka kepada Majnun. Ia pertaruhkan hidupnya demi melewati batu-batu terjal dan padang pasir yang terik. Setiba di gurun liar tempat Majnun tinggal, berita duka tersebut segera disampaikan kepada Majnun. Mendengar berita buruk tersebut, jiwa Majnun ibarat dedaunan hijau dilumat mulut domba. Ia berteriak dan berlarian ke sana kemari sambil memukuli dada dan mencabuti rambut. Sesaat kemudian ia jatuh ke tanah tidak sadarkan diri. Burung yang sudah terbang tidak perlu disesali sebab tidak akan kembali. Tangis ratap dan sedu sedan tidak akan mengembalikan putaran dunia. Penyesalan tinggal penyesalan, semua telah sirna. Beberapa saat Kais tak sadarkan diri. Saat malam akan tiba, ia terbangun dan kenangan tersebut hadir kembali. Ia berteriak dan berlari meninggalkan gua menuju pusara ayahandanya. Setiba di makam, Majnun memeluk nisan ayahandanya. Air matanya pun berlinang membasahi pipi dan nisan yang nisannya ayah. Suatu penyesalan yang sia-sia. Dengan kukunya yang tajam ia mencakar tanah pekuburan. Perasaan duka nestapa menyelimuti jiwanya. Suatu kepedihan tak sanggup diungkapkan. Begitu dalam dan terus mendekam. Rasa sakit telah membungkus jiwa dan tubuh yang sudah hampir hancur. Majnun terus-menerus meratap di atas kuburan ayahnya. Ia merasakan begitu pahit nasibnya, terlambat sudah menyadari kebodohannya. Majnun terkenang perhatian
Kasih sayang yang tulus ayah handanya nan murah hati. Betapa sering ia bersikap dan bertindak ceroboh. Acap kali ia tidak mengindahkan nasihat bijak ayahnya. Ia sudah berbuat laksana anak kecil, tidak sabar dan senantiasa mencela perhatian yang diberikan oleh sang ayah. Kini ibarat manusia lain, ketika hati sudah membeku, semua kebahagiaan menjadi sirna. Ia hanya bisa berduka, duka lara yang ia buat sendiri. Sewaktu siang berkilau, laksana permata, ia mencampakkannya. Kini malam gelap, hitam pekat yang bisa ditanggung. Ia sudah menyia-nyiakan saat indah bersama keluarganya, yang semuanya itu tidak akan mungkin kembali lagi.